Bab 1941. Sialan, garis bawah. Dengan suara rendah, Zeke memperingatkan, Emma, Amelia mungkin dalam bahaya. Diam, geram Madeline. Berhentilah menjadi pengganggu di sini. Aku memperingatkanmu, jika kamu membuatnya lebih banyak masalah dan tabib suci memutuskan untuk tidak merawat Amelia, Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Zeke dengan tenang. Jika kamu tidak membawaku ke dia sekarang, hidupnya bisa dalam bahaya. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Karena menyangkut nyawa Amelia, Emma menanggapinya dengan serius. Ekspresinya menjadi gelap ketika dia bertanya, Tuan Williams, apa maksud Anda dengan itu? Setahu saya, tidak ada dokter dari Linton Group yang cukup terkenal secara nasional menyembuhkan kaki Amelia. Namun, dia setuju untuk membantu perawatan dan menolak wali manapun tetap di sisinya. Mau tak mau saya curiga dokter tersebut mungkin menggunakan pengobatan Amelia sebagai penutup. Aku yakin dia punya niat lain. Sambil menghela nafas, Zeke melanjutkan, selain itu, aku sudah melakukannya. Memberitahumu berkali-kali bahwa aku sudah menyembuhkan kakinya, dan dia bisa mulai berjalan malam ini. Yang terbaik adalah mencari Amelia sekarang dan mengeluarkannya dari sana. Zeke terdengar cukup meyakinkan, yang menempatkan Emma dalam dilema. Saat itu, Madeline mencemooh, kamu bilang hanya dokter terbaik yang bisa menyembuhkan Amelia. Memberitahuku bahwa kamu adalah salah satunya. Haha, saya tidak berpikir seorang dokter terkenal secara nasional akan menjadi kotoran. Miskin sepertimu, berurusan dengan rakyat jelata seperti kami sepanjang hari. Zeke mengangkat bahu. Jika kamu tidak percaya padaku, aku punya cara untuk membuktikannya padamu. Ceritakan tentang apa saja ketidaknyamanan yang saat ini Anda rasakan di tubuh Anda. Bahkan jika saya tidak bisa mengobatinya, setidaknya saya bisa menguranginya. Sakit. Madeline meludah, yah, kepalaku sakit. Begitu aku marah, itu akan mulai berdenyut. Dia kemudian tertawa garing. Jika Anda ingin menyembuhkan sakit kepala saya, yang perlu Anda lakukan hanyalah pergi dari pandangan saya. Melirik kepala Madeline, Zeke dengan cepat menghampirinya. Dengan jarum amunisi masuk tangannya, dia mulai menyodok ke titik akupuntur di kepalanya. Aduh! Madeline berteriak, apa yang kamu lakukan? Karena gelisah, dia ingin menyerang Zeke. Meski begitu, Zeke berhasil menghindari serangannya dan bertanya, bagaimana perasaan kepalamu sekarang? Sudah. Sakitnya berkurang. Seketika, Madeline membeku kaget dan mulai menangis. Sakit kepalanya telah berkurang 1 ton, dan dia praktis tidak merasakan sakit lagi. Selain itu, dia merasa lebih segar, waspada, dan nyaman dari sebelumnya. Apa-apaan? Dia memang punya tangan ajaib. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Tanya Zeke. Bahkan setelah apa yang dia lakukan, Madeline dengan keras kepala menolak untuk mundur. Dengan nada dingin, dia menyatakan, bukankah kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri? Ini sakit kepala yang normal, yang dapat ditangani oleh dokter lain manapun. Ini sama sekali tidak membuktikan bahwa Anda adalah seorang dokter nasional. Sementara dia terdengar bermusuhan, dia sudah mulai percaya pada apa yang dikatakan Zeke sebelumnya dan panik. Jika sesuatu terjadi pada Amelia, saya tidak akan memiliki keinginan untuk melanjutkan hidup saya. Emma, yang sangat mengkhawatirkan Amelia, dengan cemas menyela, Tuan Williams, jangan menunda lebih jauh. Kita harus mencari Amelia sekarang. Bahkan jika hanya ada 1% kemungkinan putrinya berada dalam bahaya, dia akan melakukannya. Semua yang dia bisa untuk melindunginya dari itu. Mengangguk, Zeke berkata, ayo pergi. Masih mempertahankan tindakan kerasnya, Madeline memperingatkan, hei, jika kamu melakukan kesalahan dan salah memahami niat tabib suci, saya ingin Anda menghilang dari pandangan kami dan tidak pernah cari Emma lagi. Zeke tidak mau repot menanggapi ancaman Madeline. Dia telah membantu Emma murni karena rasa bersalah. Setelah memastikan dia baik-baik saja, dia akan pergi sendiri. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Bertemu lagi sesudahnya. Tak lama kemudian, ketiganya tiba di klinik vital. Tempat itu ramai dengan pasien, dengan antrian panjang di luar klinik.
Namun, Brian tidak merawat pasien dan tidak terlihat. Emma bersiap untuk masuk karena dia sangat ingin memeriksa putrinya, tetapi Zeke berhenti. Dia. Bab 1942. Zeke berbisik, jangan menonjolkan diri. Kami tidak ingin membuat keributan sekarang. Kalian berdua harus menunggu di sini sementara saya memeriksanya. Aku tidak akan lama. Dengan sungguh-sungguh, Emma mengangguk. Oke, kami akan menunggumu. Segera keluar. Diam-diam, Zeke menyelinap ke klinik vital melalui pintu belakang. Setelah mengocok melalui area tersebut, dia dengan cepat membiasakan dirinya dengan struktur interior bangunan. Sebagai prajurit kelas tertinggi, kekuatannya sebanding dengan seseorang di kelas surgawi. Dan tidak ada orang biasa yang bisa melihatnya. Setelah memeriksa tempat itu, Zeke melihat sesuatu yang mencurigakan di loteng. Jika intuisinya benar, Brian dan Amelia ada di sana. Dia akan menyelinap ke dalamnya untuk memeriksanya ketika dia mendengar gerakan tiba-tiba dari belakangnya. Segera, dia menyembunyikan dirinya. 4 perawat berjas putih masuk, menuju loteng. Dengan cepat, Zeke memikirkan sebuah rencana. Ketika mereka berempat mendekatinya, dia melepaskan bola energi, memungkinkannya untuk mengontrol mereka. Berdiri terpaku di tanah, para perawat merasa seperti terbungkus semen saat mereka bisa bergerak dan berbicara. Dengan energinya, Zeke menarik mereka ke arahnya. Mereka berakhir di sudut gelap tempat dia bersembunyi. Dengan dingin, dia bergumam, kalian semua sebaiknya tidak berteriak. Kalau tidak, aku akan membunuhmu begitu kamu membuat suara. Saya di sini hanya untuk Brian, jadi saya harap Anda tidak membuat yang tidak perlu masalah bagi saya. Jika Anda mengerti apa yang saya maksud, berkedip untuk mengakui. Para perawat dengan cepat berkedip, dan Zeke menarik energinya untuk membebaskan mereka. Saat mereka dibebaskan, salah satu mata perawat berputar kembali ke kepalanya dan dia pingsan di tempat. Sepertinya dia ketakutan sampai pingsan. Bagi mereka, tindakan Zeke aneh karena mereka merasa seperti dia telah mengunci posisi mereka sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak bisa bergerak, dan rasanya mencekik. Hanya iblis yang bisa melakukan itu, bukan? 3 perawat lainnya gemetar ketakutan, takut mengeluarkan suara. Tolong, kasihanilah. Biarkan kami pergi, mereka memohon. Zeke menyatakan, jawab pertanyaanku, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Apakah Brian ada di loteng? Apa dia lakukan? Salah satu dari mereka dengan cepat menjawab, Tuan Hilton ada di loteng bersiap untuk melakukan operasi pada pasien wanita. Kami di sini untuk memberinya peralatan medis. Apakah Brian biasanya melakukan operasi pada pasiennya di loteng? Zeke bertanya, penasaran. Sebagai tanggapan, perawat lain menjawab, loteng itu sebelumnya adalah ruang operasi. Namun, sudah lama tidak digunakan. Saya tidak yakin mengapa Hilton ingin mengoperasi pasien. Ada kali ini. Ingin mendapatkan lebih banyak informasi, Zeke menyelidiki, apakah Anda tahu hal lain? Sayangnya, para perawat menggelengkan kepala. Tidak. Kami benar-benar tidak punya informasi lagi. Zeke mengangguk mengerti sebelum dia menginstruksikan, lepaskan jas putihmu sekarang. Takut bertentangan dengan kata-katanya, para perawat menanggalkan mantel mereka. Kemudian, Zeke kembali menggunakan tenaganya untuk menghipnotis ketiga perawat tersebut sebelum kembali ke mobil. Saat itu, Emma hampir putus asa. Ketika dia melihat Zeke, dia tidak bisa membantu tetapi pertanyaan, Tuan Williams, bagaimana? Apakah putriku dalam bahaya? Zeke meyakinkannya, jangan khawatir, Brian belum mengoperasinya. Ikutlah denganku. Aku akan mengantarmu ke dia. Dalam beberapa menit, Emma dan Madeline berganti pakaian perawat dan mengikuti Zeke ke loteng melalui pintu belakang. Zeke berencana menyamar sebagai perawat yang mengirimkan pasokan medis ke loteng. Berulang kali, dia mengingatkan kedua wanita itu, apapun yang Anda lihat nanti, jangan bereaksi. Anda mungkin waspada. Brian, yang aku inginkan hanyalah agar kamu melihat dirinya yang sebenarnya. Emma dan Madeline mengangguk. Ketukan, ketukan. Zeke mengetuk pintu kamar loteng. Masuk, jawab Brian. Ketika Zeke membuka pintu, dia melihat Brian dengan tangan di belakang punggungnya,
mempelajari CT scan Amelia. Sementara itu, Amelia terbaring di ranjang dan tampak tak sadarkan diri. Tidak ada yang aneh dengan pemandangan itu. Bab 1943. Berbalik untuk melihat mereka bertiga, Brian mau tidak mau mengerutkan kening. Mengapa hanya ada bertiga? Segera, Zeke mencoba untuk menutupi. Oh, dia pergi ke toilet dan akan segera kembali. Sebagai prajurit kelas ultimate, mudah baginya untuk meniru suara orang lain. Syukurlah, Brian tidak bertanya lebih jauh dan mengangguk sebagai jawaban. Anda bisa mulai mensterilkan instrumen bedah. Kami akan segera memulai operasinya. Ya Pak. Untuk menghindari kecurigaan, Zeke berpura-pura mengindahkan arahan yang diberikan. Sementara itu, Brian mengenakan sarung tangannya dan bersiap untuk memulai. Begitu mereka menyelesaikan persiapan, Brian menyingsingkan lengan baju Amelia. Beri aku anestesi. Zeke buru-buru menyerahkan jarum suntik itu. Dokter. Namun, sebelum Brian dapat menyuntikkan cairan ke Amelia, Zeke menyela. Tuan Hilton, tolong. Tunggu. Bukankah Anda sudah menyuntik pasien dengan anestesi? Memutar matanya, Brian menggeram, omong kosong. Bagaimana mungkin aku menyuntikkan anestesi padanya? Ketika Anda belum membawanya ke saya, dia hanya tidur sekarang. Namun, Zeke membantah, saya kira bukan itu. Melihat keadaan pasien, dia mungkin tidak sadarkan diri karena Anda sudah membiusnya. Dia tidak terlihat seperti sedang tidur. Diam. Saya adalah kepala ahli bedah di sini, sedangkan Anda adalah asisten saya. Yang harus Anda lakukan hanyalah mendengarkan instruksi saya. Anda tidak berhak menanyai saya, teriak Brian kesal. Tidak masalah apakah Anda kepala ahli bedah atau asistennya. Anda harus bertanggung jawab. Untuk nyawa pasien, Zeke tidak mundur. Dari apa yang bisa kukatakan, jarum suntik itu sepertinya tidak mengandung anestesi tapi agen kardiotonik. Untuk sesaat, jantung Brian berdetak kencang, dan firasat buruk mulai muncul di dalam dirinya. Sialan, garis bawah ada apa dengan situasi ini? Mengapa pria ini tahu begitu banyak? Dia tahu bahwa pasien telah disuntik dengan anestesi dan menemukan bahwa ini mengandung stimulan. Telah melakukan. Seseorang membocorkan rencanaku. Meski ada jutaan pertanyaan di kepalanya, Brian tetap memaksakan sikap tenang. Dia menyatakan, keluar. Dengan ini Anda dipecat. Yang mengejutkan, Zeke membalas dengan agresif, jika Anda menyuntik pasien dengan dosis kardiotonik ini. Setelah memberikan anestesi padanya, dia kemungkinan besar akan meninggal karena gagal jantung. Bahkan binatang pun tidak bisa menahan dosis stimulan yang begitu besar. Terkekeh setelah jeda kecil, dia menganalisis. Selain itu, hal baik tentang membunuh seseorang dengan metode ini adalah tubuh akan menyerapnya dengan cepat. Dengan demikian, tidak akan ada jejak stimulan bahkan setelah melakukan otopsi. Hilton, sepertinya Anda telah menyusun rencana yang sempurna. Sialan, garis bawah. Brian panik karena dia tidak mengharapkan asistennya mengetahui rencananya. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya berhenti di sini? Tapi kardiotonik di tangan saya akan menjadi buktinya. Percobaan pembunuhan saya. Jika masalah ini bocor, itu akan merusak reputasi saya, dan saya tidak akan bisa melakukannya. Terima 3 juta yang dijanjikan Thomas padaku. Brian merenung. Saya hanya dapat menemukan perbaikan cepat. Jika saya menyuntiknya dengan stimulan, tubuhnya akan menyerapnya dan menghancurkannya. Tidak akan ada bukti pembunuhan itu, dan saya percaya Thomas bisa menyelamatkanku dari tuduhan itu. Tanpa membuang waktu, dia bersiap menusuk lengan Amelia dengan jarum suntik di tangannya. Secara alami, Zeke tidak akan pernah membiarkannya mendapatkan miliknya. Cara. Dengan kecepatan cahaya, dia meraih tangan Brian dan memutar jarum suntik untuk menyuntikkan Brian. Sebagai gantinya. Namun, dia tidak memasukkan semua isi ke dalam jarum suntik. Masih ada sedikit cairan yang masuk. Itu, yang dia rencanakan untuk digunakan nanti. Brian bingung. Dia tahu bahwa Zeke benar. Tidak ada hewan yang bisa bertahan hidup setelah mereka menerima dosis tersebut. Agen kardiotonik. Berpikir bahwa Zeke telah menyuntikkan segalanya ke dalam tubuhnya, Brian khawatir dia akan mati. Setelah disuntik dengan stimulan, itu akan dengan cepat masuk ke jantungnya.
Memikirkan hal itu, jantung Brian mulai memompa lebih cepat dan lebih keras. Darahnya mengalir deras melalui nadinya, lebih cepat dari sebelumnya. Dia merasakan denyut nadinya berpacu, dan dia mengira pembuluh darahnya akan pecah karena seberapa cepat darahnya mengalir. Sebelum dia menyadarinya, pandangannya menjadi hitam. Rasanya lebih buruk daripada kematian. Terhuyung-huyung ke depan, dia mencoba melarikan diri. Namun, Zeke tidak membiarkannya. Melepas sabuk Brian, dia mengikat Brian ke kursi. Bab 1944. Biarkan aku pergi. Brian berteriak di bagian atas paru-parunya. Kamu siapa? Kamu ini apa sih? Lakukan. Terkekeh, Zeke berkata dengan sinis, apakah kamu merasa sakit sekarang? Ketika kamu ingin melakukan ini. Amelia, kenapa kamu tidak memikirkan rasa sakit yang harus dia alami? Aku hanya melakukan yang terbaik untuk pasien. Dia lemah, dan ada tanda-tanda bahwa dia akan menderita. Jantung. Saya ingin menyuntiknya dengan kardiotonik sehingga dia bisa melewatinya dengan aman. Operasi. Brian datang dengan alasan. Haha, bahkan orang dewasa sepertimu tidak bisa menahan dosis stimulan itu. Bagaimana menurutmu? Akan terjadi jika Anda memberikannya kepada seorang gadis kecil. Brian terus menyangkal. Saya tidak berencana untuk memberikan semua itu padanya. Saya hanya ingin mengelola bagian padanya. Memutar matanya, Zeke mengejek. Bodoh sekali aku mempercayaimu. Selain itu, meskipun kamu diberikan sejumlah kecil untuk Amelia, dia masih akan mati. Anestesi yang sudah Anda berikan, dia akan bereaksi dengan kardiotonik di tubuhnya. Brian mengerang. Aku sudah memberitahumu bahwa aku belum membiusnya. Pada saat itu, Madeline dengan hati-hati berbisik kepada Zeke, Zeke, bisakah kamu bertanggung jawab? Apa yang kamu katakan? Apakah dia benar-benar mencoba membunuh Amelia? Dia tidak berseteru dengannya, jadi mengapa dia melakukan ini padanya? Zeka mengangguk. Tentu saja, aku bisa bertanggung jawab atas kata-kataku. Seketika, Brian mengenali suara Madeline, dan dia meraung, Madeline, ini kamu. Hei, aku setuju. Untuk membantu Anda keluar dari niat baik. Saya tidak berharap Anda menipu saya. Saya satu-satunya dokter di dunia ini yang bisa menyelamatkan Amelia. Anda sebaiknya membiarkan saya pergi sekarang. Kalau tidak, jika terjadi sesuatu padaku, Amelia bisa bermimpi untuk sembuh. Emma dan Madeline saling bertukar pandang, tidak bisa memutuskan harus berpihak kemana. Mereka tidak tahu apa-apa tentang bidang medis dan tidak yakin siapa yang harus dipercaya. Merasakan keraguan mereka, Brian menambahkan, jika pria ini tidak membuat masalah bagi saya, Amelia akan melakukannya. Sudah bisa berjalan dalam beberapa hari. Namun, karena dia telah menggagalkan operasinya, kalian berdua akan melihat Amelia terjebak di kursi roda seumur hidup. Pasangan ibu dan anak itu mencari jawaban dari Zeke. Mereka tidak tahu siapa yang harus dipercaya, mengingat gawatnya situasi. Bagaimanapun, hidup Amelia terus berjalan. Garis. Meraih tikus lab dari sangkar yang digunakan eksperimen, Zeke berpikir untuk membuktikan pendapatnya. Saya akan menyuntikkan beberapa anestesi ke tikus ini. Mengikuti kata-katanya, dia menyuntikkan anestesi ke tikus. Dalam hitungan detik, tikus itu tidak sadar. Kemudian, Zeke mengambil jarum suntik dengan stimulan dan menyuntikkan sisa isinya ke dalam tikus. Ini adalah jumlah stimulan yang tersisa. Saya hanya akan memberikan tikus itu 10% dari apa yang dia berikan. Ingin memberi Amelia. Segera, kedua wanita itu menatap tikus itu dengan saksama untuk menyaksikan konsekuensinya. Saat itu, ekspresi Brian meredup. Dia tahu jika Emma dan Madeline melihat akhir yang tragis. Tikus, dia tidak akan punya harapan. Karena itu, dia mulai berjuang dengan sekuat tenaga. Meski begitu, Zeke dengan erat mengikatnya ke kursi. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melonggarkan ikat pinggang di sekelilingnya. Waktu berlalu, dan tikus mulai bergerak setelah kurang dari 3 menit. Sebelumnya, itu tidak sadar dan diam, tapi kemudian mulai spes. Tubuhnya kejang-kejang. Memutar ke sudut yang aneh, dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Meskipun demikian, matanya masih tertutup karena anestesi.
Setelah berjuang selama beberapa detik, darah mulai menyembur keluar dari semua lubangnya. Tikus itu. Pembuluh darah telah pecah, mewarnai bulunya menjadi merah. Itu adalah cara paling kejam untuk mati. Ya ampun. Madeline hanya bisa berteriak dan mundur. Di sisi lain, wajah Emma menjadi pucat, dan dia jatuh ke tanah. Untungnya, Zeke memperingatkan mereka untuk bergegas menyelamatkan Amelia. Kalau tidak, mereka akan melihat Amelia berbohong. Dalam genangan darah, mati. Pikiran menghadapi konsekuensi dari tidak mempercayai Zeke membuat mereka menggigil ketakutan. Menepuk wajah Brian, Zeke mendesis, "Jadi, apa yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri sekarang?" Bab 1945. 2. Brian tergagap tetapi tidak yakin bagaimana keluar dari situasi itu. Tiba-tiba, Madeline memekik dan menerjang ke arah Brian. Menggaruk wajahnya dengan keduanya tangan, dia menangis, "Kamu B***start. Dia hanya seorang anak kecil. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya?" Kukunya yang tajam segera mengakibatkan guratan darah di wajah Brian. Namun, rasa sakitnya tidak signifikan dibandingkan dengan rasa sakit akibat kardiotonik. Brian mulai melolong seperti babi. Bahkan Emma yang biasanya lembut pun tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dia bergegas maju dan menanamkan 2 tamparan di wajah Brian, dan itu membantunya meredakan beberapa kemarahan pentuknya. Batuk, batuk. Amelia yang selama ini tidak sadarkan diri akhirnya bergerak dan mengeluarkan batuk. Obat penenang di tubuhnya mulai memudar. Segera, Emma berlari ke samping Amelia dan memeluk putrinya. "Amelia, kamu sudah bangun." Amelia masih merasa pusing dan lemas karena obat. Dalam keadaan linglung, dia tergagap, Mommy, aku takut." Emma mengencangkan cengkeramannya di sekitar Amelia dan menghibur, "Amelia, jangan takut. Aku benar. Di sampingmu. Aku akan melindungimu." Zeke berjalan menuju tempat tidur untuk mengambil denyut nadi Amelia dan memeriksa kakinya. Karena obat penenang yang diberikan padanya, otot-ototnya yang pulih menjadi rileks. Kalau bukan karena suntikan, Amelia pasti sudah bisa berjalan. Sayangnya, sejak dia memilikinya anestesi, itu akan menunda proses penyembuhannya di lain hari. Berdasarkan fakta tersebut, Zeke merasa ingin membunuh Brian. Menepuk bahu Emma, Zeke menginstruksikan, "Turunkan Amelia. Aku akan memberinya akupuntur. Pengobatan untuk mengurangi efek samping anestesi. Jika tidak, anestesi dosis besar itu dapat mempengaruhi kesehatannya." Pada saat itu, Emma memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Zeke, jadi dia segera menurunkan Amelia ke tempat tidur. Seperti yang disebutkan, Zeke memulai perawatan. Ledakan. Tiba-tiba, pintu loteng dibuka, dan sekelompok pria berseragam keamanan menyerbu masuk. Ketua kelompok itu adalah seorang pria botak. Melihat pemandangan di hadapannya, pria botak itu berteriak, "Sialan. Apa yang terjadi, dan siapa yang? Apa kalian? Beraninya kau menyakiti Hilton? Anda memiliki keinginan mati atau sesuatu?" Secercah harapan melintas di mata Brian ketika dia melihat penjaga keamanan. Mengumpulkan semua kekuatan yang dia miliki, dia berteriak, "Tolong selamatkan aku. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Dengan kata-katanya, penjaga keamanan mengabaikan orang-orang lain di ruangan itu dan bergegas. Brian. Saat kelompok berkumpul di sekelilingnya, Madeline dengan enggan mundur dari dokter untuk menghindar. Dipukuli oleh mereka. Baru setelah dia berjalan ke sudut, dia melihat darah menggumpal di bawah kukunya. Pemandangan itu membuatnya tertegun. Dia tidak pernah berharap untuk melakukan tindakan yang menghebohkan seperti itu kepada seseorang lain. "Tuan Hilton, bagaimana perasaan Anda?" Kepala penjaga keamanan bertanya dengan prihatin. Brian melolong, "Kak, kirim aku ke bangsal darurat sekarang. Aku tidak tahan lagi." Dengan dosis stimulan yang diberikan kepadanya, pembuluh darahnya mungkin akan meledak, dan itu akan membuatnya mati. Karena itu, dia harus pergi ke rumah sakit sesegera mungkin. Menatap Zeke, satpam itu menggeram, Aku akan melepaskanmu kali ini. Tapi aku pasti akan memberikan Anda satu neraka pemukulan di waktu yang akan datang." Begitu dia selesai, dia menggendong Brian punggungnya dan bersiap untuk pergi. Namun, suara dingin Zeke menghentikan langkah mereka. "Tunggu sekarang.
Apakah saya mengatakan Anda bisa pergi? Hah? Pria botak itu menatap Zeke dengan curiga. Apakah kamu sudah gila? Di sini aku bermurah hati membiarkanmu pergi, dan kamu punya nyali untuk itu. Mengganggu saya. Apakah Anda ingin dipukul? Yang membuatnya bingung, Zeke tertawa kecil. Kita harus melihat apakah kamu cukup mampu untuk memukulku. Pertama. Apa-apaan ini? Kata-kata Zeke mengacak-acak bulu penjaga keamanan itu. Aku mencoba menyelamatkanmu, tapi sepertinya aku akan melakukannya. Harus berurusan denganmu sebelum kita pergi ke rumah sakit. Melihat sekeliling pada anak buahnya, dia memerintahkan, tangkap dia.